Dia adalah orang yang mau mendengar dan aku selalu saja bercerita tentang semua masalahku dengannya. Ketekunannya beribadah pun tertular kepadaku. Aku pun mulai bisa sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid, yang tepat berada di depan asrama putri. Hampir dipastikan aku sudah berada di masjid ketika azan belum selesai dikumandangkan. Aku sadar bahwa aku belum menyamai rekor Rahmi. Beribadah itu pelan-pelan Kiran. Katanya suatu hari menasihatiku, jangan terburu-buru ingin melakukan segalanya. Yang penting continue. Dan aku pun seperti orang yang dicucuk hidupnya dengan nasihatnya yang demikian mantap dan mendewasakan pikiranku. Hingga suatu hari, sepulang dari kampus Barek, ku dapatkan kamar putri sepi. Hanya ada 1-2 orang di ranjang ujung, tiduran sambil baca buku. Sepertinya komik. Kutanyai dia, pada di mana yang lain? Ia hanya angkat bahu tanda tak mengerti. Kulepaskan jilbabku dan kukaitkan di hanger besi tua, sementara tangan kiriku menarik tangkai pintu lemari kayu vernis coklat. Betapa kagetnya aku ketika melihat seisi almari kosong. Hei, kemana Rahmi? Pakaiannya kok tidak ada? Yang ku teriaki hanya berucap pendek lepas, nggak tahu. Pindah kali. Aku dihampiri rasa gelisah. Ku geledahi lemari itu untuk meyakinkan bahwa pakaian Rahmi masih ada. Nihil, yang ada hanyalah tumpukan pakaianku. Aku terduduk. Mi, kenapa kau tidak bilang-bilang kalau kau keluar dari pondok ini? Rahmi, karena belum yakin, kubuka sekali lagi lemari. Tapi tetap saja nihil. Pakaian, tas, buku, semuanya sudah tidak ada. Aku pun membanting badanku di atas kasur tipis itu. Sekelebat mataku menangkap selembar amplop. Kurai, ada namaku di atasnya. Surat Rahmi buatku. Kubuka, kalimat-kalimat pendek tercetak. Bismillahirrohmanirrohim, Uhti Nida Kirani, yang semoga selalu berada dalam limpahan karunia Allah. Maafkan Rahmi tidak pamit sebelumnya. Sepagi tadi Uhti saya tunggu-tunggu. Tapi tak juga ada, maka saya pun pamit tanpa bertatap muka. Mohon Uhti jangan kaget, saya tiba-tiba dipanggil oleh ibu ke Bandung. Katanya dia tidak ada teman di sana, dan saya disuruh pindah kerja saja di sana. Begitu saja Uhti, maafkan kalau ada khilaf. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali hambanya yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmi Rahimah. Mataku menerawang usai membaca surat itu. Menyapu langit-langit pondok yang catnya sudah terkelupas, kumal, dan di sudut-sudutnya penuh sarang laba-laba. Malan ibadahmu, dan kini aku seperti sendiri di kamar ini. Aku tahu yang berlima di sini tidak bisa menggantikan Rahmi. Aku tidak suka dengan mereka. Judes dan santri putri yang malas beribadah. Kesukaan mereka adalah menggunjing orang lain, dan mulut mereka dipenuhi kekotoran. Apa mereka tidak tahu bahwa menggunjing adalah perbuatan yang dilarang, dan merusak hati serta kehusukan ibadah? Tapi aku tak berani menegur mereka. Aku tahu diri untuk itu sebab aku anak termuda dan mungkin terjunior di kamar ini. Masukku saja di pondok ini belum genap setengah tahun. Dan, makin menjadi-jadi saja sahabat-sahabat Uhti di kamar putri ini. Kalau sudah berkumpul, hampir dipastikan mereka dengan bersemangat memperbincangkan cowok ini cowok itu, yang kalau sudah demikian aku lebih memilih keluar mencari pohon yang rindang di belakang pondok, sambil membuka-buka Al-Quran berukuran saku. Dan Rahmi, sahabatku itu, meninggalkanku sendiri di sini, di pondok ini, dan di kamar perempuan-perempuan judes ini. Betapa tidak mengenakannya, ku coba memang menghalau rasa sendiri itu dengan coba mendekati mereka, dan mengajaknya berdiskusi tentang Islam, tapi memental saja. Tidak ada yang tanggap sampai akhirnya aku malu sendiri, dan lebih memilih diam di luar pondok yang dikelilingi pepohonan nyeyur. Kalaupun aku masuk kamar dipastikan aku langsung menuju tempat tidur dan berbaring. Tidak seperti biasanya, pagi ketika selesai mengikuti kuliah pertama, aku mengumpulkan beberapa kawan sekelasku. Aku harus membuat kelompok pengajian yang mengaji soal-soal keislaman. Aku harus membuat forum itu, sebab aku tidak mau mati selagi semangat beragamaku tumbuh. Kajian di Pondok Ki Ageng yang didominasi oleh ritual dan doa-doa, sudah membuatku sampai titik kebosanan yang kronis. Belum lagi kehidupan pondok yang serba ritual tanpa isi spiritual, yang membuat hati hanyut dalam gerak tarian hati yang sejuk. Belum pernah satupun kajian seperti di Tarbiyah kutemukan di pondok itu. Dan kebosanan di pondok itu tak boleh membunuhku.
Aku pun menuju sekretariat Dewan Mahasiswa. Beberapa orang kutemui di sana. 3 lelaki dan 1 orang muslimah. Kuutarakan maksudku ingin membuat sebuah forum kajian yang membahas masalah-masalah keislaman. Aku tidak sedang merengek minta bantuan yang sifatnya materi. Aku hanya minta sumbang saran dan dukungannya. Itu sudah cukup bagiku. Mereka pun sepakat. Maklum di kampus Barek yang berada di bawah naungan kampus ungu ini belum mempunyai forum studi keislaman. Kini aku mempunyai aktivitas baru dalam kampus. Metode-metode seperti di tarbiyah kusalin mentah-mentah di forum diskusi yang baru saja kubentuk. Aku pun seperti Sri Kandi dalam forum itu. Menguasai segala-galanya, mulai dari membuka diskusi, melontarkan soal, menjawab keluhan, dan segala macam. Setiap minggu pada hari Kamis selalu begitu. Di antara sekian peserta pengajian, ada seorang lelaki yang agak kurus, dan sorot mata tajam mendekatiku. Namanya Dahiri. Aku tahu dia karena teman sekelasku. Dan dia adalah salah satu anggota teraktif di forum diskusi yang kukelola. Pikirku, pintar juga ini cowok. Apalagi ketika Dahiri sudah mulai angkat bicara dalam forum. Setiap larik katanya selalu diikuti oleh deretan referensi. Dan sekarang dia mendekatiku, bukan dalam suasana kajian, tapi ketika aku sendiri di daratan buku perpustakaan. Aku mundur dan duduk di bangku kayu yang berderit menahan berat tubuhku. Ia duduk tepat di hadapanku. Kutundukkan sedikit wajahku dan dari lapik mataku, aku lihat sorot matanya yang tajam menatapku. Dahiri, gimana kabarmu? Ada tugas. Bukan soal tugas Kiran, tapi soal Islam yang kita bahas minggu lalu. Oh ya? Ada masalah rupanya. Ya, pemahaman beragama kita yang keliru. Termasuk kamu barangkali. Mendengar kata-katanya yang langsung menonjok demikian, aku terhenyak. Salahkah cara beragamaku? Bukankah seperti ini yang kudapati ketika aku berada dalam pengajian tarbiyah, berkumpul dengan uhti-uhti yang saleh dan berparas teduh itu? Saya tanya kamu sekarang, punyakah kamu pemimpin yang bertanggung jawab atas dirimu baik di dunia dan di akhirat? Tahukah kamu bahwa seorang pemimpin mestinya harus mengayomi warganya di dunia dan di akhirat? Ditanya kemudian aku hanya mengerut. Terus terang saja bahwa baru kali ini aku ditanya orang seperti ini. Dan pertanyaan itu menyisakan kebingungan yang dalam di benakku. Di tarbiyah, aku belum pernah mendengarkan soal-soal seperti itu. Yang banyak ku tahu adalah metode pembersihan hati. Tapi Dahiri menanyakan soal pemimpin Islam, dan itu berarti politik. Sebagai orang awam yang dirah keagamaannya lagi tumbuh-tumbuhnya, pertanyaan seperti itu terang membingungkanku. Aneh, mungkin melihatku kebingungan dan tidak bisa berkata-kata lagi, Dahiri pun kembali menerorku. Dengan soal lain, soal sejarah Islam yang lagi-lagi membuatku terhenyak. Islam yang ada di Indonesia sekarang ini tidak murni. Yang murni hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Islam itu bukan agama, Islam itu din. Dan din itu adalah sistem yang hukum-hukumnya ditata dalam syariat.